Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong kedua kelasnya pimpin doa dulu. Ya, Dimas sama Arin. Arin sakit. Dimas tanpa keterangan. Dimas tanpa keterangan. Kalau Arin sakit. Oke ya. Nanti yang sakit kita tulis sakit. Dimas kita tulis biasanya tanpa keterangan, berarti alfa. Untuk kalian yang ada di sini, Bapak kasih tahu, kalau seandainya ada keperluan, ya, tolong bikin surat. Sakit, tulis sakit, di keterangannya ya, suratnya atau izinnya. Kalau izin, tulis di jangan sampai tanpa keterangan ya. Kalau tanpa keterangan nanti alfa ya. Nah itu. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran supaya lebih baik untuk depannya, tolong dirapikan dulu baju yang tidak masuk, tolong dimasukkan ke dalam yang lagi. Nah, dirapikan dulu ya. Nah, baju dirapikan. Yang belum dikancing bajunya tolong dikancing bajunya biar rapi. Oh, mantap. Kan kalau udah rapi kan mantap. Belajarnya juga mantap ya. Nah, sudah dirapikan? Sudah rapi? Baik ya. Untuk belajarnya
supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Jangan ada yang ngantuk matanya ya. Nah, yang haus mah harus semangat. Kalau kita belajarnya semangat, ya, ilmu yang kita dapatkan tetap lebih mantap. Kenapa? Karena kita belajarnya semangat. Ya, jangan sampai ada yang ngantuk, muak. Ya, masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Masih tentang mimpi bagi laki-laki dan bagi perempuan. Itu yang kedua. Jadi pada hari ini juga kita masih tentang memasuki usia balik. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang memasuki usia balik. Ada yang tahu usia balik? Hah? Ada yang tahu? Usia balik. Memasuki usia balik. Berarti seseorang sudah memasuki usia dewasa. Berarti dia sudah dikenai hukum. Nah, kalau sudah kena hukum Islam, dia bukan hukum penjara, bukan hukum negara, tapi hukum Islam. Jadi kalau dia sudah memasuki usia balik, jadi seseorang itu sudah kena hukum Islam. Jadi dia sudah harus melaksanakan sholat, puasa, bayar zakat sendiri. Nah, itu orang yang sudah kena timpa hukum akhir balik. Nah, itu ya. Coba Bapak mau tanya dulu. Laila lah, Laila. Nah, jadi memasuki usia baliknya apa Laila? yang sudah kena hukum Islam. Kena hukum Islam. Berarti dia udah masuk usia balik. Usia balik, ya. Jadi seseorang yang sudah tertimpa hukum Islam, dia sudah masuk usia balik. Ya, tuh ya. Ada yang lain? Mau nambahkan? Hah? Ada? Ada? Hah? Ada? Ada yang mau nambahkan nggak? Oke ya, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik serta kedewasaan dengan benar menurut ilmu fikih. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, kamu dapat menjelaskan pengertian balik. Yang kedua, dapat menyebutkan tanda-tanda balik. Jadi itu tujuan awal pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut atau sebelum Bapak menjelaskan apa itu pengertian balik, apa itu tanda-tanda balik, jadi Bapak minta kepada kalian tolong buka bukunya yang sudah dibagikan tadi. Kamu baca dulu itu apa cerita di dalam buku tersebut. Nah, baik yang laki-laki maupun baik yang perempuan. Nah, tolong dibaca dulu ya.
Nanti baru Bapak tanya satu-satu. Nah, tolong dibaca dulu. Oke, dari baca. Nah, setelah baca, Bapak mau kasih kamu menceritakan apa yang udah kamu baca. Tolong, siapa yang mau menceritakan? Angkat tangan. Oke. Suatu pagi, Aisyah merasa lemas dan saat bangun tidur, kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak merah di celananya. Aisyah tidak dari ke kamar mandi. Aisyah kok belum siap-siap? Ayah ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Menunggu Kak Faizal yang sudah mengenakan mukena. Kak Aisyah sudah bersuara, kata Aisyah malu-malu. Kak Faizal mengerti maksud Aisyah. Dia langsung pergi ke kamar Kak Faizal. Kak Faizal segera merangkap mukenanya. Dia mengambil sesuatu dari dalam lemari. Lalu Kak Faizal mengajak Aisyah ke kamar mandi. Tak lama kemudian mereka pun keluar dari kamar mandi. Aisyah ingin berwudu. Dia mau sholat subuh berjamaah. Akan tetapi Kak Faizal berkata, Aisyah tidak usah sholat subuh dulu. Ya, Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Aisyah pun mengikuti saran Kak Faizal. Dia kembali ke kamarnya. Setelah subuh, dia masuk ke kamarnya. Oke, sip. Jadi itu adalah cerita tentang haid bagi perempuan. Pada suatu hari Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kenapa? Kepala Aisyah pusing, badannya juga lemah, panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Nah, itu adalah salah satu tanda seseorang wanita, berarti dia udah mengeluarkan haid, berarti dia udah memasuki balik, ya. Baik, ada yang lain yang mau menceritakan lagi? Ada yang mau menceritakan lagi? Yang laki-laki? Kalau perempuan tadi Laila. Nah, Sophie. Nah, Sophie menceritakan tentang haid. Ya. Yang perempuan, yang laki-laki? Nah, oke. Yang kuat, baca ini yang kuat. Nama Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan kedua pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman bangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku gak sengaja tadi nenek, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok masih ngompol. Cara Lukman kepada Ahmad setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi. Tiba-tiba Lukman mengejek Ahmad, tunggu Ahmad. Air benihnya kok sedikit, kenapa cuma terkena celana? Oke, yuk. Berarti itu cerita tentang mimpi basah yang diperangi oleh Lukman. Mengapa kata Ahmad? Kamu ngompol, kok ngompolnya sedikit? Berarti dia siapa tadi? Ahmad bukan ngompol, tetapi dia bermimpi. Kalau ngompol otomatis banyak mungkin beda, tapi itu sedikit. Jadi itu cerita tentang mimpi basah, ya. Jadi yang perempuan tadi dia menceritakan keluar bercak darah. Nah, itu adalah tanda seseorang sudah memasuki usia apa? Baik. Jadi
Bapak jelaskan tentang pengertian supaya lebih jelas dengan apa yang telah kalian baca tadi, ya. Bapak jelaskan sedikit tentang pengertian balik. Nah, ini adalah masuki usia balik. Pengertian yang pertama yaitu pengertian balik menurut bahasa. Coba apa pengertian balik menurut bahasa? Ya, jadi untuk lebih menguatkan lagi, di sini Bapak jelaskan apa yang telah kami baca tadi, yaitu balik menurut bahasa. Jadi balik menurut bahasa yaitu sampai atau cukup umur, maksudnya di mana seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Jadi sesuai dengan cerita yang kamu baca tadi, apabila seseorang laki-laki telah bermimpi basah dan seorang perempuan telah mengeluarkan haid, maka seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan. Nah, itu pengertian balik menurut bahasa, ya. Kemudian pengertian balik menurut ilmu fikih sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu pengertian balik dengan tujuan pembelajarannya, yaitu pengertian balik menurut ilmu fikih. Nah, sedangkan menurut hukum Islam, ya, balik ialah apabila seseorang telah mengetahui dan memahami dan mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Itu menurut hukum Islam atau hukum fikih. Kalau tadi menurut bahasa, ya. Kalau hukum fikih, di mana seseorang telah bisa atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau yang jahat, berarti seseorang tersebut sudah masuk usia balik. Nah, itu pengertian menurut ilmu fikih. Apabila seseorang telah sampai waktunya, baik dan buruknya udah bisa membedakan, berarti dia udah memasuki usia balik. Kalau perbuatan buruk, ada nggak yang bisa menyebutkan perbuatan buruk? Coba, ada nggak yang bisa menyebutkan perbuatan buruk? Kalau kambing punya orang lain, buruk nggak? Buruk. Hah? Buruk. Buruk. Ambil segala orang? Buruk. Perbuatan buruk. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan itu buruk, ini baik, berarti dia udah balik. Jadi ingat, kalau udah balik, ya, berarti dia sudah harus melaksanakan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Sholat, ngaji, apa lagi? Puasa. Itu perintah Tuhan. Bukan kalau kita udah masuk usia balik. Ya, sholat. Apa lagi? Ngaji. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Zakat. Apa lagi? Nah, itu udah harus kita laksanakan. Baik, dari pengertian balik ini ada yang mau ditanyakan, ada yang kira-kira kurang paham? Kalau dia mau tanyakan, silakan tanyakan. Kalau enggak, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan? Paham semua nih? Sekali lagi, Bapak tanya. Apa pengertian balik menurut ilmu fikih?
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pengertian balik menurut hukum Islam atau hukum fikih. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau udah paham tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah bagi anak laki-laki. Nah, sesuai dengan cerita yang kamu baca tadi, berarti mimpi basah bagi laki-laki. Ceritanya tadi Ahmad dengan Lukman. Dia ceritanya Ahmad dengan Lukman. Itu kiasannya. Mengapa si Ahmad ini buru-buru pergi ke WC? Oh, ternyata dia bermimpi. Dia kira dia kan kencing sana. Tapi bukan. Tapi dia mimpi basah. Berarti si Ahmad sudah masuk usia balik. Ya, tuh itu tanda yang pertama bagi laki-laki. Kalau dia udah mimpi basah, berarti dia udah masuk usia balik. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Haid atau menstruasi bagi seorang perempuan. Nah, apabila anak perempuan sudah mengeluarkan darah dari rahimnya atau dari kemaluannya, berarti ia sudah memasuki usia balik. Tanda-tanda haid bagi perempuan yaitu mengeluarkan darah yang berwarna hitam pekat. Nah, berarti itu adalah tanda seseorang yang perempuan memasuki usia balik. Berarti dia udah haid, ya? Itu tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, kalau sudah memasuki usia 15 tahun, walaupun tanda yang pertama bagi laki-laki ini tidak ada, tanda yang kedua bagi perempuan ini juga tidak ada, tetapi dia sudah memasuki usia 15 tahun, berarti dia sudah masuk usia balik. Oke. Itu tanda-tanda usia balik. Gimana? Paham tak nih? Hah? Paham? Oke, kalau udah paham, coba siapa yang membacakan nih? Bacakan tanda-tanda balik. Siapa yang membaca? Angkat tangan yang membacakan. Nih, di depan ada nih. Tanda-tanda balik. Hah? Tanda-tanda balik. Satu. Mimpi basah bagi laki-laki. Dua. Haid atau bagi perempuan. Tiga. Umur 15 tahun. Coba mimpi basah. Coba nih, apa nih mimpi basah? Mimpi basah ketika orang laki-laki mengeluarkan mani atau sperma. Laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama
Mimpi basah merupakan hadas besar. Sedangkan orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Itu mimpi basah. Berarti saat bangun sudah mengeluarkan sperma. Berarti seseorang itu sudah merupakan berhadas besar. Jadi haid atau mimpi basah itu adalah hadas besar. Jadi anak tersebut sudah dikenai atau disebabkan dengan sebagai junub. Berarti dia harus mandi wajib. Mandi hadas. Kalau udah kena haid, kalau udah mimpi basah, berarti dia harus mandi junub atau hadas besar. Mandi hadas. Ini haid sama. Karena haid berarti dia kena junub. Kemudian berusia 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dengan berdasar hitungan kalender Hijriah, maka ia sudah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak memiliki tanda-tanda yang mau tadi yang Bapak. Tidak mimpi basah dan tidak haid. Kalau udah 15 tahun berarti dia udah masuk usia balik. Oke, dari dua pembahasan kita pagi hari ini, kira-kira udah bisa dimengerti atau udah bisa dipahami? Yang belum paham, angkat tangan. Yang udah paham, angkat tangan. Paham semuanya? Yang kuat, paham semuanya? Oke, kalau udah paham semuanya, coba kita supaya tidak tegang belajarnya, kita nyanyi Garuda Pancasila. Mana ya? Nyanyi Garuda Pancasila. Coba berdiri semua. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Di kampungnya, masing-masing di kampungnya. Ya. Coba 1, 2, 3. Kita simpulkan dulu apa tujuan kita pembelajaran pada hari ini supaya lebih bisa dimengerti, lebih bisa mudah dipahami. Oke, kita simpulkan sama-sama apa itu pengertian balik, apa itu tanda-tanda balik. Jadi kesimpulannya adalah pengertian balik apabila kalian, ya, anak-anak kalian sudah memasuki atau sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan dan sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, maka ia sudah memasuki usia balik. Kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda balik.
apabila udah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, kemudian yang ketiga sudah memasuki umur 15 tahun, maka dengan tanda-tanda tersebut maka kita sudah memasuki usia balik. Nah, mungkin itu pembelajaran atau materi kita pada pagi ini. Sebelumnya untuk satu pertanyaan sebelum kita tutup, Bapak minta satu pertanyaan supaya lebih memperkuat atau lebih memperjelas supaya ingatannya tidak kemana-mana, supaya tidak lupa. Coba, apa pengertian balik? Apa pengertian balik menurut ilmu fikih? Yang Ustaz? Oke, berarti sudah paham semua? Baik. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran minggu yang akan datang, yaitu kita membedakan tanda-tanda balik bagi yang laki-laki dan balik yang perempuan. Kemudian larangan seseorang yang telah kena junub. Nah, itu pembelajaran yang akan datang, yaitu larangan bagi seseorang yang sudah kena junub, yaitu haid maupun mimpi basah. Apa saja larangan-larangan yang tidak boleh kita kerjakan pada saat waktu kita haid, pada saat kita mimpi basah. Nah, itu untuk minggu depan. Nah, kita akhiri. Sebelumnya tutup dulu dengan doa supaya ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bermanfaat, berkah. Ya. Oke, silakan tutup kelasnya, tutup dulu pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi